Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Nurindah Puspitasari, NPM 159 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan, Survei pada BUMN di Kota Bandung. Penelitian ini dilatar belakangi dengan berbagai fenomena, diantaranya yaitu fenomena kasus penggelapan dana nasabah yang terjadi pada Bank Mandiri. Persoalannya yaitu adanya gangguan sistem Bank Mandiri, di mana ada gangguan sistem perpindahan proses dari core system ke backup system. Fenomena ini bertolak belakang dengan adanya dimensi responsibility dalam good corporate governance. Maka, identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penerapan prinsip good corporate governance pada perusahaan BUMN di Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana penilaian kinerja perusahaan pada perusahaan BUMN di Kota Bandung. Dan yang ketiga, apakah penerapan prinsip good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada BUMN di Kota Bandung. Selanjutnya yaitu ada variabel, dimensi, dan indikator dari setiap masing-masing variabel. Yang pertama yaitu penerapan prinsip good corporate governance, yang berarti adalah suatu sistem dan peraturan yang digunakan untuk mengatur dan menetapkan suatu hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan yang diharapkan mampu menetapkan atau mengatasi suatu sistem permasalahan dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu variabel kinerja perusahaan, yang berarti suatu hasil yang dibentuk oleh pihak manajemen secara teratur untuk tercapainya tujuan demi terciptanya visi dan misi suatu perusahaan. Untuk variabel GCG sendiri memiliki beberapa dimensi, diantaranya yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran. Sedangkan untuk variabel kinerja perusahaan mempunyai 4 dimensi, yaitu perspektif keuangan, perspektif customer, perspektif proses bisnis, dan perspektif pembelajaran serta pertumbuhan. Selanjutnya, objek penelitian yang saya gunakan yaitu penerapan prinsip good corporate governance dan kinerja perusahaan. Sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan yaitu metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BUMN di Indonesia. Akan tetapi, populasi yang saya teliti hanya 5 BUMN di Kota Bandung. Karena dengan sehubungannya kondisi COVID-19 ini, tidak banyak perusahaan yang dapat menerima kuesioner untuk skripsi ini. Dan sampel dalam penelitian ini yaitu 5 lembaga BUMN yang ada di Kota Bandung. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian, di mana dalam variabel penerapan GCG terlihat bahwa R tabel lebih besar dari R hitung, maka hasil penelitian ini adalah valid. Dan pada variabel kinerja perusahaan juga terlihat bahwa nilai R tabel lebih besar daripada nilai R hitung, maka hasilnya yaitu valid. Untuk hasil uji reliabilitasnya juga untuk kedua variabel ini sudah melebihi titik kritis yaitu 0,7, maka kesimpulannya yaitu reliable. Selanjutnya yaitu uji normalitas, terlihat bahwa nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data ini bersifat normal. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, terlihat bahwa titik-titik yang diperoleh tidak membentuk pola tertentu atau membentuk pola acak, yang menunjukkan bahwa data yang diuji tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat homokedastisitas, sehingga analisis regresi dapat dilanjutkan. Selanjutnya yaitu analisis regresi linier sederhana. Dari hasil persamaan regresi linier sederhana tersebut, masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Konstanta sebesar 4,122 menyatakan bahwa jika GCG bernilai 0 dan tidak ada perubahan, maka kinerja perusahaan akan bernilai sebesar 4,122. Nilai X yaitu penerapan GCG
memiliki koefisien regresi sebesar 0,642. Artinya, jika GCG meningkat satu satuan, maka kinerja perusahaan akan meningkat sebesar 0,642 satuan. Selanjutnya yaitu uji T. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah diperoleh, nilai T hitung yang diperoleh variabel GCG adalah sebesar 6,986. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai T tabel pada tabel distribusi T dengan alfa senilai 0,05. Diperoleh nilai T tabel untuk pengujian dua pihak sebesar 2,024. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai T hitung yang diperoleh variabel GCG sebesar 6,986 yang lebih besar dari nilai T tabel itu 2,024 sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan pada BUMN di Kota Bandung. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Nilai R-square yang diperoleh sebesar 0,562 atau 56,2%. Hal ini menunjukkan bahwa GCG dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap kinerja perusahaan sebesar 56,2%, sedangkan sisanya sebesar 43,8% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, penerapan prinsip GCG pada BUMN di Kota Bandung termasuk dalam kriteria sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari penerapan prinsip GCG yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran. Yang kedua yaitu kinerja perusahaan pada BUMN di Kota Bandung termasuk ke dalam kriteria sangat baik. Hal ini dilihat dari penerapan prinsip kinerja perusahaan yaitu perspektif keuangan, perspektif customer, perspektif bisnis, serta perspektif pembelajaran. Yang ketiga, berdasarkan pengujian hipotesis sebelumnya, penerapan prinsip GCG berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan prinsip GCG, maka akan semakin baik kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu saran. Saran dalam penelitian ini yang pertama, pihak perusahaan BUMN khususnya di Kota Bandung agar dapat memperhatikan kepentingan stakeholder berdasarkan asas kewajaran dan proporsi yang seharusnya, sehingga mampu memenuhi hak-hak pemangku kepentingan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, selain itu, perusahaan BUMN khususnya di Kota Bandung agar dapat lebih rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaannya, sehingga dapat meningkatkan jumlah konsumen dan omset keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.